Selamat pagi sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada pagi ini. Shalom buat kita semua. Jumpa lagi di Sarapan Rohani bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, inilah penghuni neraka bagian yang keempat. Dengan asyupnya, Yudas ada di mana? Karena seringkali orang bertanya, Yudas itu masuk surga atau masuk neraka? Bahkan ada sebagian orang yang menjadikannya menjadi bahan perdebatan, memperdebatkan tentang keberadaan Yudas ada di surga atau di neraka karena dia mati bunuh diri. Itu Alkitab yang bilang. Tentu kita harus menjawabnya juga pakai Alkitab, pakai firman Tuhan. Jadi ayat menjelaskan ayat, sehingga tidak terjadi salah pengertian atau penyesatan di dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yudas ada di mana? Saya akan baca firman buat saudara dari Kisah Para Rasul ayat 1 mulai ayatnya yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Apa yang sudah kita baca ini saya pikir cukup menjelaskan kepada setiap pendengar, setiap sahabatku dan pemirsa semua, bahwa Alkitab berkata lewat kesaksian Petrus, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dari hasil kejahatannya. Itu intinya, dari hasil kejahatannya. Berarti Yudas ini seorang penjahat, karena dia telah menjual Tuhan. Itu yang pertama, kejahatannya. Dan kejahatan yang kedua yang dilakukannya, dia mati bunuh diri. Sehingga dia ada di mana? Sudah jelas-jelas Alkitab berkata bahwa penjahat itu tidak ada di dalam kerajaan surga. Jadi nggak usah kita bertanya sana sini kiri kanan tentang keberadaan Yudas ada di mana, yang menjadi bahan perbincangan perdebatan banyak orang. Orang penjahat, orang yang bunuh diri itu sudah jelas-jelas tempatnya bukan di surga, tempatnya ada di neraka. Alkitab bilang di sini Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Memang kronologinya di dalam Injil itu yang membeli tanah itu bukan Yudas, tapi para imam, ahli-ahli Taurat yang membeli seharga 30 perak. Karena begitu Yudas tahu Tuhan disiksa, dia mengembalikan uang itu, dia lemparkan uang itu di gedung pertemuan.
Dan setelah dilemparkan uang itu dia pulang, dia bunuh diri. Dan para imam pada waktu itu berpikir uang ini nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga mari kita belikan sebidang tanah untuk menjadi kuburan para orang-orang luar, para orang-orang gelandangan, para orang-orang yang bukan bangsa Israel. Itu tujuannya tanah itu dibeli. Dan ternyata dalam kisah para rasul ini, Petrus berkata bahwa Yudas telah membeli karena itu memang uangnya si Yudas. Dan kemungkinan besar Yudas dikuburkan di situ, di Hakal Dama itu, di tanah darah yang dibeli dari hasil kejahatannya si Yudas. Jadi sahabatku, kita sudah memahami hari ini bahwa perbuatan Yudas ini dikategorikan sebuah kejahatan. Jadi orang yang bunuh diri itu mengakhiri hidupnya tanpa pertobatan, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan kesempatan. Dia menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dia menjemput ajal sebelum waktu Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti Yudas ini tempatnya ada di sana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, hargai hidupmu. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan beri buat kita masing-masing. Kita harus pergunakan kasih karunia itu untuk berbuat baik, untuk berubah semakin baik, bertobat sungguh-sungguh, mengiring Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kasih karunia itu tidak sia-sia yang Tuhan beri bagi kita. Sehingga ketika waktunya tiba bagi kita, kita tidak ada di neraka, tapi Tuhan bawa kita ke surga untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di sana. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini kepadamu Bapa yang baik. Kami boleh mengerti dan menyadari betapa Tuhan peduli kepada kami, memberi kami peluang dan kesempatan untuk kami semakin baik dalam pandangan Tuhan dan manusia. Sebab itu biar kami memaksimalkan waktu kami untuk perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.